Tetapi banyak orang yang kemudian sedikit banyak tergoda ketika sudah baik kondisinya. Ya. Sehingga bahkan kita bisa melupakan Tuhan sendiri. Satu dari 7 dosa yang mematikan itu adalah kesombongan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam program Morning Grace. Dan kita bersyukur pada hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jika hari ini Tuhan anugerahkan kepada kami dan Engkau mengaruniakan hati yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Biarlah firman Tuhan yang kami baca pada hari ini boleh memperdalam relasi kami dengan Engkau, boleh membuat kami semakin diperkaya dalam hikmat Tuhan, membuat kami hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami buka firman-Mu dengan sukacita, bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, hari ini kita bersama Kak Penina, Kak Intan, dan juga Kak Juan. Nah, bicara soal meninggikan diri, kesombongan. Kita pernah lihat nggak sih orang seperti itu di dunia? Pernah. Pernah ya? Kira-kira kalau orang seperti itu atau kadang kita bisa seperti itu, perasaan awalnya apa yang membuat kita bisa sombong? Kalau saya sih ngelihatnya itu mungkin karena dia tuh menolak tentang kebenaran ya, Pak. Oh, menolak kebenaran. Iya, jadi dia merasa bahwa dirinya itu selalu benar gitu. Oh, jadi dia subjektif sekali sehingga dia merasa dia yang paling ya. Dia nggak tahu tentang yang benar tuh seperti apa. Ada yang mengatakan di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi kadang kita udah ngerasa paling tinggi padahal di sekitar kita banyak yang sebenarnya lebih gitu ya. Oke. Nah, apakah orang yang sombong yang merasa seperti itu ya, over confidence itu pasti selalu baik hasilnya? Gitu. Ada nggak pernah ngelihat orang sombong malah akhirnya dia malu sendiri gitu? Ada sih Pak, jadi kalau misalnya kita jalan terus mau nyapa terus dia buang muka, kita kan lama-lama tidak mau menyapa lagi lah, tidak punya teman seperti itu. Oh iya, itu benar juga ya. Kak Juan, setuju nggak kalau orang sombong akhirnya kena batunya sendiri gitu? Iya pasti. Pasti ya gitu. Jadi dari hal sederhana aja di pergaulan merasa ini bukan level saya gitu, akhirnya nggak punya temen ya. Nah, ada sebuah kisah menarik tentang kesombongan ini, yaitu kisah nyata tentang kapal Titanic ya. Kapal Titanic itu kan kapal yang ikonik. Bahkan difilmkan oleh saudara kembar saya ya, Leonardo DiCaprio gitu. Nah itu fenomenal banget kan pada zaman itu, karena memang diangkat dari kisah nyata kapal terbesar termewah pada zamannya tahun 1912. Mengangkut 2.224 penumpang, harga tiketnya itu sangat tinggi. Tidak ada yang dapat menyangkali bahwa ini kapal yang paling hebat pada waktu itu. Menurut perancangnya,
kapal ini adalah kapal yang tidak akan dapat tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak akan dapat menenggelamkannya, kata Thomas Andrews, sang perancangnya. Berlayarlah kapal ini tahun 1912 itu dalam pelayaran perdana, tiba-tiba menabrak sebuah gunung es. Apa yang terjadi? Kapal itu bocor, perlahan-lahan tenggelam, dan membawa korban jiwa 1.514 orang, termasuk Thomas Andrews, sang perancang kapal itu. Nah, saudara yang terkasih, kita itu sebenarnya makhluk yang lemah meskipun kita punya karya yang luar biasa, itu tetap ada sisi keterbatasannya. Tetapi banyak orang yang kemudian sedikit banyak tergoda ketika sudah baik kondisinya. Sehingga bahkan kita bisa melupakan Tuhan sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Thomas Andrews tadi. Dan kalau kita lihat dalam literatur kekristenan, ada disebutkan 1 dari 7 dosa yang mematikan itu adalah kesombongan. Jadi di antara banyak macam dosa, salah satu yang mematikan itu adalah kesombongan. Bahkan dikatakan kesombongan adalah dosa paling mematikan karena punya jiwa ingin bersaing, tidak ingin dikalahkan oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bisa kategorikan ini ya diibaratkan dalam dunia medis medis spiritual itu, mungkin kesombongan itu adalah sebuah penyakit yang tiba-tiba muncul tanpa kita sadari. Mungkin itu bisa kita kategorikan sebagai kanker spiritual. Tidak sadar karena pola pikiran kita salah seperti kanker itu karena mungkin pola hidup kita keliru dan lain-lain, akhirnya menggerogoti tubuh jiwa kita gitu. Nah, demikian juga kesombongan ini. Itu akan menggerogoti akal sehat kita, tadi seperti Kak Intan bilang itu, karena tidak tahu kebenaran pola dalam diri sendiri itu yang dibangun, akhirnya melupakan Tuhan dan akhirnya celaka. Ada sebuah kisah menarik di dalam Alkitab juga tentang ini, yaitu di 2 Raja-Raja 14 ayat 1-14. Diceritakan tentang seorang raja yang baru, namanya adalah Raja Amazia. Diangkat sebagai Raja Yehuda. Jadi Yehuda itu adalah Israel Selatan. Ada Israel Utara yang biasanya dikenal sebagai Israel begitu ya. Nah, Raja Amazia ini sangat dikdaya pada zamannya ketika memimpin, bahkan dia juga bisa mengalahkan musuh-musuh bangsa lain atau musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain. Dan ketika dia merasa sangat kuat dan hebat, dia merasa ingin bertarung lebih lagi untuk unjuk kekuatan. Nah, ia ternyata mengajak bertarung atau beradu kekuatan itu saudara Israel Utara, ini Israel Selatan, Yehuda, ini Israel Utara, yaitu Raja Yoas. Ketika diajak bertanding seperti itu, berperang, Raja Yoas sudah mengingatkan supaya sudahlah, tidak perlu urungkan niatmu, tidak usah terlalu percaya diri dan tinggi hati. Dia tidak mendengarkannya, akhirnya Amazia berperang dengan Yoas atau Israel Selatan Utara ini, dan akhirnya Amazia kalah, dia dibawa oleh bangsa Israel dan kemudian bangsanya menderita, banyak orang mati sia-sia. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita itu sebenarnya tahu bahwa kita diberkati Tuhan. Thomas Andrews diberkati Tuhan dengan kepiawaiannya membangun sebuah kapal. Raja Amazia memimpin bangsa. Ini kan tidak ada yang salah dan tidak ada yang buruk dalam pelayanannya atau pekerjaannya. Tetapi ketika mereka melupakan bahwa itu semua dari Tuhan, hasilnya kemudian justru menghasilkan malapetaka, bencana bagi dirinya, bagi banyak orang. Dan kita belajar bahwa ternyata potensi kesombongan itu bukan hanya pada orang lain, tetapi pada semua orang. Kita perlu waspada ketika kita hidup baik-baik saja, semua berjalan dengan semestinya. Pada akhirnya kita dalam waktu yang lebih, kita merasa berpengalaman,
orang lain belum seperti saya, ya. Akhirnya kita muncul kesombongan yang paling sederhana. Apa itu? Tadi seperti yang dikatakan Kak Penina. Ketika kita mengabaikan orang lain, ketika kita merasa bahwa orang lain bukan bagian kita, ya. Kesombongan merusak diri kita dan juga banyak orang di sekitar kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa ternyata kanker fisik itu berbahaya, tetapi kanker spiritual yaitu kesombongan itu jauh lebih berbahaya. Bagaimana supaya kita itu bisa menghayati hidup yang sehat secara jasmani dan spiritual? Berarti kita harus memiliki pola hidup berkebalikan dari tinggi hati atau sombong itu, yaitu hidup rendah hati, hidup mendasarkan diri bahwa saya punya segala sesuatu karena Tuhan. Saya mau lebih mengandalkan Tuhan. Oh, orang lain bisa menjadi kolega saya, pesaing saya, tapi tidak perlu merendahkan. Tidak perlu menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita, ya, lebih buruk dibandingkan kita, tetapi kita mau hidup sebaliknya, bersandar pada Tuhan, ya, introspeksi diri, lalu selalu menghargai orang lain. Maukah kita hidup demikian? Ya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bila firman-Mu menyapa kami, bahwa kami perlu memiliki hidup yang rendah hati, tidak tertarik, tidak terjatuh pada kesombongan. Kami sadar bahwa kesombongan bisa menjadi sesuatu yang muncul dalam hati kami ketika kami mengabaikan sesama kami, mengabaikan Tuhan. Ketika kami merasa bahwa segala sesuatu baik-baik saja itu karena diri kami sendiri. Maka ya Tuhan, ingatkan kami bahwa dalam segala hal di dunia ini, itu terjadi atas kemurahan-Mu. Sehingga kami selalu mengandalkan-Mu, mengucap syukur kepada-Mu, dan menghargai orang lain lebih lagi. Berkati kami dan tuntun kami Tuhan, agar memiliki spiritualitas kerendahan hati dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa kembali di renungan selanjutnya. Tuhan memberi kesehatan, memberi berkat untuk saudara sekalian hari ini.